Jadi di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang liftingan dan Excel dari EAS Matematika Teknik 1. Perkenalkan, nama saya Katrina Amanda dengan NPM 24056. Perkenalkan, nama saya Nisa Nabila Cahyani dengan NPM 24054. Perkenalkan, nama saya Sabira dengan NPM 24061. Perkenalkan, nama saya Natasha Devi Amelia Sari dengan NPM 24058. Saya Muhammad Tatarija Wanggono dari NPM 24075. Saya Natwa Alia Zahro dengan NPM 24057. Kenalkan, nama saya Muhammad Alif Ramada dengan NPM 2400. Saya Hanifatul Afiza dengan NPM 400. Saya Muhammad Ishak dengan NPM 247. Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Ishak dengan NPM 24087. Nama saya Nisa Nabila Cahyani dengan NPM 24054. Di sini kami kebagian untuk mengerjakan case nomor 6. Kita coba lihat case nomor 6. Ini di case nomor 6 ini akan 3 tangki. Nah, di sini kita akan mengerjakan atau menyelesaikan perbedaan suhu pada tiap-tiap tangki dengan rangkaian seri. Nah, problem ini memudahkan proses pemanasan minyak pada 3 tangki berpengaduk yang disusun secara seri, artinya suhu pada tiap-tiap tangki akan berbeda. Bisa misalkan semisal suhu pada tangki itu awal 20, maka akan pada suhu tangki kedua dan tangki ketiga akan berbeda. Nah, karena sistem disusun dengan seri, setiap tangki tidak akan bisa berdiri sendiri dan juga tidak bisa dihitung untuk keseluruhannya jika tidak mengetahui secara satu-satu. Maka oleh karena itu kita akan mengerjakan perbedaan suhu dan membuat grafik perbedaan suhu pada tiap-tiap tangki dengan MATLAB. Kita masuk ke MATLAB. Nah, di sini ada 2 listingan, yaitu listingan pertama ini berisi untuk rumus untuk menghitung perbedaan suhu pada tiap-tiap tangki. Nah, rumusnya itu DT1 dibagi DT, DT2 dibagi DT, DT dan DT3 dibagi DT. Nah, untuk listingan pertama hanya berisi rumus agar bisa mengerjakan perbedaan suhu pada tiap tangki, lalu lanjut ke listingan yang kedua. Nah, untuk listingan kedua ini berisi untuk data-data yang akan dimasukkan agar bisa dikerjakan oleh listing yang pertama. Nah, data-data yang dimasukkan itu ada jumlah tangki, aliran masuk, transfer panas, masa tiap tangki 1, 2, 3, dan juga kapasitas panas, suhu uap, dan juga suhu awal tangki. Ketika sudah memasukkan data yang bisa dikerjakan pada listingan yang tahap awal, kita akan membuat atau mengeluarkan agar bisa menampilkan grafik yang kita inginkan. Nah, grafik yang kita inginkan di sini itu bersifat dua dimensi, yaitu untuk titelnya atau judulnya itu suhu pada tangki berpengaduk, X labelnya yaitu waktu, dan juga Y labelnya itu suhu. Nah, jika kita run, akan terlihat perbedaan suhu pada tiap-tiap tangki. Warna merah menunjukkan pada tangki 1, tangki 3 untuk biru, dan juga tangki 2 untuk tangki hijau untuk tangki kedua. Nah, untuk yang penyelesaian MATLAB ini kita hanya menampilkan perbedaan suhu dengan grafik. Untuk perbedaan dengan literasinya akan diselesaikan pada Excel dengan teman saya yang akan melanjutkannya. Nah, kemudian pada Excel itu sama data yang diketahui itu ada jumlah tangki, yaitu ada 3, yang pada grafik itu ditunjukkan pada T1, T2, dan T3. Nah, kemudian data selanjutnya itu massa tiap tank sebesar 1000 kg. Kemudian diketahui laju aliran massa minyak atau W itu sebesar 100 kg per menit. Nah, aliran ini itu menyebabkan minyak itu terus berpindah dari satu tangki ke tangki berikutnya sekaligus membawa sebagian energi panas itu keluar dari tangki. Nah, kemudian diketahui juga kapasitas panas minyak itu sebesar 2 kJ per kilogram derajat Celcius. Nah, diketahui juga koefisien perpindahan panas dikali luas atau UA itu sebesar 10 kJ per menit derajat Celcius. Nah, kemudian suhu steam itu dijaga konstan pada 250 derajat Celcius, sedangkan suhu awal minyak pada ketiga tangki itu sebesar 20 derajat Celcius.
Nah, perubahan suhu di dalam setiap tangki itu ditentukan oleh neraca energi yang terdiri atas dua kontribusi utama. Nah, kontribusi pertama itu berasal dari aliran massa minyak, yaitu suhu laju alir atau W ini dikali dengan kapasitas panas atau CP dikali dengan selisih suhu masuk atau T0 dikurangi dengan suhu di dalam tangki atau T1. Dan yang menunjukkan pengaruh minyak yang masuk. Nah, jika suhu masuk itu lebih tinggi daripada suhu di dalam tangki, maka suhu tangki itu akan meningkat. Nah, kontribusi yang kedua itu berasal dari perpindahan panas dari steam ke minyak, yaitu UA dikali dengan selisih suhu steam atau T steam dan suhu minyak atau T. Nah, kemudian jumlah energi yang masuk dan keluar ini kemudian dibagi dengan massa minyak atau M dan dikali dengan kapasitas panas atau CP yang berperan itu sebagai kapasitas penyimpanan panas di dalam tangki. Kemudian masuk ke dalam iterasi. Nah, pada waktu 0 menit atau T0, suhu ketiga tangki itu masih sama, yaitu T1 20, T2 20, dan T3 itu 20. Karena sistem itu belum menerima panas. Pada menit-menit awal, suhu itu meningkat cukup cepat. Dapat dilihat di iterasi ini. Karena perbedaan suhu antara steam dan minyak itu masih sangat besar sehingga laju perpindahan panasnya itu tinggi. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, mulai terlihat perbedaan suhu antar tangki akibat susunan seri. Nah, tangki pertama itu mencapai suhu steady state sekitar 30,95 derajat Celcius, sedangkan tangki kedua itu mencapai suhu steady state sebesar 41,38 derajat Celcius dan tangki ketiga itu mencapai suhu steady state pada 51,31 derajat Celcius. Nah, tangki pertama itu memiliki suhu akhir paling rendah karena hanya menerima panas langsung dari steam dan minyak yang masih dingin, sedangkan untuk tangki kedua itu menerima minyak yang sudah lebih hangat dari tangki pertama sehingga suhu akhirnya itu lebih tinggi daripada tangki pertama. Sedangkan tangki ketiga itu menerima minyak yang telah dipanaskan 2 kali, yaitu pada tangki pertama dan tangki kedua, sehingga mencapai suhu steady state paling tinggi. Nah, kemudian kita lanjut ke grafik. Nah, pada grafik ini menunjukkan 3 kurva suhu yang naik kemudian mendatar. Nah, kurva tangki pertama itu berada di bagian paling bawah, sedangkan pada tangki kedua itu berada di bagian tengah dan tangki ketiga itu berada di bagian paling atas. Nah, bagian kurva yang melengkung ini menunjukkan respon dinamik sistem, sedangkan bagian yang mendatar ini menunjukkan bahwa sistem itu telah mencapai kondisi steady state. Nah, kemudian yang terakhir, suhu steady state pada tangki ketiga kan tadi 51,31 derajat Celcius. Itu digunakan untuk suhu 99% steady state. Nah, suhu 99% steady state itu digunakan untuk menunjukkan bahwa sistem sudah mencapai kondisi akhir, yaitu pada 70,80 derajat Celcius. Jika dilihat dari hasil pembahasan grafik pada Excel, dapatkan nilai perbandingan suhu yang tidak cukup jauh yang ada di MATLAB. Yang di MATLAB kan tadi ada tangki 1, tangki 2, dan tangki 3. Sedangkan untuk pada Excel itu juga sama, namun memiliki perbedaan sekitar 0,5. Nah, perbedaan tersebut dikarenakan karena pada perhitungan Excel itu untuk angka desimalnya itu cenderung dibulatkan, sehingga terkadang itu ada beberapa perhitungan yang bisa lebih tinggi maupun lebih rendah dari MATLAB, sehingga kami menyimpulkan untuk grafik pada MATLAB lebih akurat daripada grafik Excel. Mungkin cukup untuk pembahasan dari kami untuk case nomor 6. Sekian, terima kasih. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Antari Jawa Kono dari NPM 24075. Saya Naswa dari Di sini saya dan Naswa akan menjelaskan tentang listing dan juga Excel. Ini problem 7 itu membahas fenomena perpindahan massa yang terjadi bersamaan dengan reaksi kimia order 1 dalam suatu lapisan satu dimensi.
fokus utamanya adalah menentukan bagaimana konsentrasi reaktan A berubah terhadap ketebalan lapisan. Ketika pada satu sisi konsentrasinya dijaga tetap pada sisi lainnya, tidak terjadi aliran massa. Untuk menyelesaikan masalah ini, menggunakan metode numerik karena persamaan diferensial order 2 dengan dua kondisi batas tidak selalu mudah diberikan secara langsung. Metode yang dipakai adalah metode shooting, yaitu dengan mengubah masalah nilai batas menjadi masalah nilai awal. Nilai turunan awal konsentrasi ditebak terlebih dahulu, kemudian persamaan diferensial diselesaikan secara numerik sepanjang domain. Ini sudah dikasih solution dari Bu Beta dan langsung saja listingan. Di sini listingannya yaitu ada 3, yaitu untuk problem 7, support problem 7 dan juga katalis ini sebagai menunjukkan diagramnya. Kenapa jadi 3? Karena di sini versi dari MATLAB yang kami punya itu lebih lama dari punya Bu Beta. Yang di punya Bu Beta bisa jadi satu listing. Nah, di sini problem 7, listing pertama itu adalah listing utama, di mana di sini memuat data-data dari soal nomor 7. Nah, kemudian untuk di support problem 7 ini adalah rumus-rumus atau perhitungan-perhitungan yang dibutuhkan untuk di problem 7 ini. Lalu untuk di katalis ini menunjukkan bagaimana problem 7 tadi digambarkan secara diagram, secara 3D untuk mendapatkan solusi yang sebenarnya. Nah, jadi di sini kita membutuhkan 3 file listingan agar listingan bisa berjalan karena ini merupakan matek versi 7.1 atau versi yang lama. Jadi kita harus memisah antara data, rumus dan juga file untuk diagram. Nah, kemudian akan didapatkan diagram seperti ini. Di mana ini ada 2 diagram karena di sini ini diagram yang satu menunjukkan katalis 1, lalu ada diagram katalis 2. Nah, di sini tuh menunjukkan perbandingan yang ada hasil dari problem 7 untuk di versi MATLAB. Selanjutnya untuk versi Excel akan dijelaskan oleh Naspa. Untuk versi Excel-nya, input yang digunakan di sini itu dimasukkan yang berasal dari persamaan dan kondisi batas pada problem. Dan nilai konsentrasi awalnya ditetapkan sebesar 0,2. Kemudian yang nilai konsentrasi awal ini menggambarkan mengenai konsentrasi zat A pada Z sama dengan 0 ini. Kemudian konstanta laju reaksi itu sebesar 0,001 yang menunjukkan kecepatan zat A bereaksi di dalam medium. Kemudian koefisien difusinya sebesar 1,2 kali 10 pangkat minus 7 menyatakan kemampuan zat A berdifusi di dalam slab. Kemudian panjang slabnya yaitu 0,001 digunakan sebagai batas perhitungan arah pada arah Z atau iterasi. Kemudian selain itu posisi Z itu dibagi menjadi beberapa langkah kecil agar perubahan konsentrasinya itu dapat dihitung bertahap seperti yang terlihat dalam tabel. Jadi di sini caranya kan dari 0,0001 kemudian seterusnya hingga 0,001. Nah, nilai gradien konsentrasi awalnya pada zat 0 itu tidak diketahui kan, sehingga pada awal perhitungan diberikan tebakan awal atau guess yang pada Excel ditunjukkan sebagai nilai Y2 ini atau minus 100 bernilai besar dan negatif. Nah, proses ini itu yang dinamakan dengan proses iterasi atau metode shooting. Karena gradien awalnya itu tidak diketahui, penyelesaian dilakukan dengan metode shooting atau iterasi, di mana persamaan diferensial order 2 diubah menjadi 2 persamaan order 1, yaitu satu persamaan untuk konsentrasi, di mana Y1 sama dengan CA, dan satu persamaan untuk gradien konsentrasi, yaitu Y2 sama dengan koefisien difusi.
dengan tebakan awalnya gradien tersebut, perhitungan itu dilakukan secara bertahap dari Z0 hingga Z sama dengan 0,01 menggunakan pendekatan numerik. Nah, hasil akhirnya itu terlihat ada pada tabel berikut, di mana nilai Y1 atau konsentrasi Ca itu menunjukkan penurunan konsentrasi seiring bertambahnya Z atau iterasi. Sedangkan nilai Y2 atau gradien konsentrasinya bernilai negatif pada hampir seluruh panjang slab. Jadi dia negatif semua. Yang menandakan bahwa arah difusi dari permukaan menuju bagian dalam. Nah, grafik Excel di sini itu memperlihatkan kurva konsentrasi yang menurun secara halus ke bawah kan, tanpa lonjakan yang tajam. Nah, bentuk kurva ini itu sesuai dengan solusi analitik pada bagian solution, di mana konsentrasi mengikuti fungsi hiperbolik kosinus. Baik, sekian penjelasan kami dari MATLAB maupun dari Excel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Putra Ramadan dengan NPM 240310101072. Perkenalkan, nama saya Natasha Devi Amelia Sari dengan NPM 240310101058. Di sini kita akan menjelaskan problem 8. Problem 8 ini membahas distilasi bench binder ideal campuran benzen dengan solvent dengan yang memiliki tujuan menentukan jumlah cairan yang tersisa di reboiler dengan permisalan L ketika fraksi mol toluen dalam fase cair. Pada awal proses, sistem berisi 100 mol cairan dengan komposisi 60% benzen dan 40% toluen. Karena benzen lebih volatil, komponen ini akan lebih dahulu menguap sehingga selama distilasi berlangsung, jumlah cairan di reboiler menurun dan kandungan toluen dalam cairan meningkat. Dan untuk listingan akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya yaitu ada listingan, di mana program ini tuh diawali dengan perintah clear all dan juga CLC untuk membersihkan memori dari tampilan MATLAB, sehingga perhitungan itu dapat dilakukan tanpa pengaruh data sebelumnya. Kemudian format tampilan juga dibuat lebih ringkas agar hasilnya tuh lebih mudah untuk dibaca. Kemudian selanjutnya itu di sini ada beberapa variabel yang dideklarasikan sebagai variabel global, yaitu ada konstanta Antoine yang dilambangkan dengan huruf abjad ABC, kemudian ada tekanan operasi yang dilambangkan dengan huruf P, kemudian ada tebakan awal suhu yang ditandai dengan T_Quest. Nah, variabel global ini tuh diperlukan agar dapat diakses oleh fungsi distil.m yang berisi persamaan diferensial dari proses distilasi batch. Kemudian di sini tuh ada konstanta Antoine yang didefinisikan untuk benzen dan juga toluen. Nah, konstanta ini tuh digunakan untuk menghitung tekanan uap jenuh masing-masing komponen sebagai fungsi suhu. Kemudian ada tekanan operasi yang ditetapkan sebesar 1,2 atm atau setara dengan 912 mmHg. Nah, tekanan ini digunakan dalam perhitungan rasio keseimbangan uap cair sesuai dengan asumsi campuran benzen toluen. Nah, setelah itu ditentukan kondisi awal proses di mana jumlah mol cairan awal pada dalam stil itu sebesar 100 mol dengan fraksi mol toluen awal itu sebesar 0,40 atau 40% dan fraksi mol
toluen akhir itu sebesar 0,80 atau 80%, dan nilai suhu awal itu diberikan sebagai tebakan awal yang diambil dari rata-rata titik didih antara benzena dan juga toluen. Nah, di mana titik didih benzena itu sebesar 80,1 dan titik didih toluen itu sebesar 110,6, yang bertujuan untuk membantu proses iterasi perhitungan kesetimbangan. Nah, kemudian tahap selanjutnya yaitu penyelesaian persamaan diferensial menggunakan fungsi Ode 45. Nah, persamaan yang diselesaikan ini tuh merupakan persamaan Rayleigh yang menyatakan hubungan antara perubahan jumlah mol cairan terhadap perubahan fraktimol toluen. Nah, integrasi itu dilakukan dari fraktimol toluen sebesar 0,40 hingga 0,80 sehingga diperoleh profil penurunan jumlah mol cairan selama proses distilasi batch yang akan dijelaskan pada Excel. Nah, kemudian hasil perhitungan itu ditampilkan dalam bentuk grafik. Nah, yang mana grafik ini tuh menunjukkan hubungan antara fraktimol toluen dengan jumlah mol cairan yang tersisa di dalam stil. Nah, grafik ini tuh memperlihatkan di mana semakin tinggi konsentrasi toluen, jumlah cairan di dalam stil itu bakal semakin berkurang, yang sesuai dengan prinsip dasar dari distilasi batch, yaitu campuran ketika dipanaskan hingga mendidih, komponen yang lebih volatil itu akan menguap lebih dulu dan dikondensasikan sebagai distilat. Namun seiring berjalannya waktu, komposisi cairan itu bakal berubah, kemudian jumlah cairan bakal berkurang dan suhu didih itu bakal meningkat karena cairan yang tersisa itu semakin kaya akan komponen yang kurang volatil. Nah, dari data listingan awal itu dibantu dengan support problem 8 ini, yang mana isinya itu mengenai rumus-rumus yang membantu listingan awal tadi bisa diran dan juga bisa menghasilkan grafik yang telah saya jelaskan. Nah, untuk penjelasan rumus secara lanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya pada Excel. Baik, saya akan menjelaskan rumus yang digunakan pada problem 8 ini. Untuk rumus yang pertama ini, yakni dl per dx, yang mana ini rumus hubungan antara perubahan jumlah cairan dan perubahan komposisi dan rumus ini merupakan persamaan diferensial distilasi batch. Persamaan ini menunjukkan bahwa penurunan jumlah cairan yang tersisa di reboiler bergantung pada nilai fraksi mol toluen dan konstanta kesetimbangan uap cair. Nilai kesetimbangan uap cair tidak konstan karena nilai kesetimbangan uap cair yang ditunjukkan pada Excel tidak konstan karena bergantung pada suhu sistem. Sedangkan suhu ditentukan oleh kondisi kesetimbangan uap cair yang mengikuti persamaan bubble point, yakni K1 dikali X1 ditambahkan 2 dikali X2 sama dengan 1. Untuk menghitung K1 dan K2 pada suhu tertentu digunakan persamaan Antoine yang dijelaskan oleh teman saya pada MATLAB, sehingga perhitungan menjadi saling bergantung antara komposisi, suhu, dan konstanta kesetimbangan. Dalam perhitungan menggunakan Excel, perubahan fraksi mol toluen dilakukan secara bertahap dengan step size delta X, yakni 0,05, sehingga perubahan dari fraksi awal yakni 0,4 hingga fraksi akhir 0,8 hanya membutuhkan 8 langkah perubahan komposisi, sehingga menggunakan iterasi sekitar 40 iterasi. Kenapa
pada Excel kita menggunakan iterasi hingga 42, bukan sampai 40 saja, karena kebutuhan iterasi numerik dalam penentuan suhu dan kesetimbangan uap cair pada setiap tahap distilasi. Hasil akhir dari perhitungan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi fraksi mol toluene di dalam cairan, semakin kecil jumlah cairan yang tersisa di reboiler. Sesuai dengan prinsip fisik distilasi batch, di mana komponen yang lebih volatil akan lebih dahulu teruapkan. Dan kenapa juga grafik yang ditunjukkan pada Excel sedikit berbeda dengan grafik yang ditunjukkan pada MATLAB. Karena grafik di Excel ini menggunakan 42 iterasi sehingga X toluennya hingga 1,45, tidak hanya 0,8 seperti grafik pada MATLAB. Cukup sekian penjelasan problem 8 dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadisatul Rosida dengan NPM 24085. Perkenalkan, nama saya Aul Sabira dengan NPM 24 tahun 91. Nah, di sini kita mau membahas tentang problem 9. Hasilnya itu menjawab tentang listingan MATLAB dan Excel. Nah, pada problem 9 ini membahas perancangan dan analisis reaktor katalis air sumbat atau package bed reaktor untuk reaksi gas fase yang bersifat reversibel dan eksotermis, di mana di dalam reaktor terjadi reaksi kimia reversibel yang melepaskan panas, disertai penurunan tekanan sepanjang reaktor serta perpindahan panas antara reaktor dan lingkungan, sehingga konsentrasi suhu dan tekanan berubah terhadap posisi reaktor. Karena seluruh variabel tersebut saling bergantung satu sama lain, maka proses ini dimodelkan menggunakan persamaan diferensial simultan yang menggambarkan perubahan konversi reaktan, suhu, dan tekanan tereduksi yang harus diselesaikan secara numerik. Nah, tujuan dari problem 9 ini adalah untuk mengetahui profil konversi, tekanan, dan temperatur sepanjang reaktor, memahami terjadinya fenomena KNE atau tekukan tajam pada grafik konversi, serta menganalisis profil konsentrasi reaktan A dan produk C. Model ini memodelkan reaktor tubulan di mana reaktan A bereaksi membentuk C serta reversibel dengan panas reaksi eksotermik. Variabel utama adalah konversi disimbolkan dengan X, kemudian suhu disimbolkan dengan T, dan tekanan normalisasi disimbolkan dengan Y sebagai fungsi bobot katalis disimbolkan dengan W dari 0 hingga 20. Kemudian di bagian global variabel kita set parameter kunci, suhu masuk TA sama dengan 500 Kelvin. Kemudian panas reaksi delta H sama dengan negatif 40.000 Joule per mol. Kemudian kapasitas panas CPA sama dengan 40 Joule per mol Kelvin, dan laju alinolat awal FA 0 sama dengan 5 mol per second. Kemudian kondisi awal variabel 0 sama dengan X sama dengan 0, T sama dengan 450 Kelvin, Y sama dengan 1,0, yang dimana reaktor mulai tanpa konversi suhu 450 Kelvin dan tekanan normal dengan rentang W dari 0 sampai 20. Kemudian pada hasil plot grafik, pada figur pertama atau figur 1, garis merah memperlihatkan konversi A yang awalnya hampir 0, kemudian naik pelan meningkat tajam sekitar W sama 10 sampai 12 sampai mendekati nilai maksimum, kemudian mendatar karena reaksi sudah hampir setimbang. Kemudian garis biru menunjukkan suhu reaktor ternormalisasi T per 1000 yang naik dari sekitar 0,45 dan meningkat lebih cepat di zona reaksi intens, menandakan reaksi bersifat eksoterm. Kemudian garis hijau menggambarkan tekanan ternormalisasi yang turun perlahan dari sekitar 1 ke 0,8 sepanjang reaktor, dan dimana menunjukkan adanya penurunan tekanan yang tidak terlalu besar dibandingkan perubahan konversi dan suhu.
Kemudian pada hasil plot kedua atau figur 2, garis merah adalah konsentrasi A yang mula tinggi di inlet lalu terus menurun, terutama tajam di rentang W8 sampai 12 hingga mendekati sangat kecil ketika reaksi hampir selesai. Kemudian garis hijau adalah konsentrasi C yang awalnya hampir 0, kemudian meningkat paling cepat di rentang W yang sama, lalu mencapai nilai hampir konstan di hilir menandakan terbentuknya produk dan kondisi mendekati kesetimbangan. Kemudian pada data yang kedua, fungsi ini dihitung menggunakan derivatif K sama dengan 0,5 IXP dengan 5032 dikali dengan 1 dibagi 450 dikurangi 1 per T dari Arrhenius dengan E per R sama dengan kurang lebih 5032 K. Kemudian KC sama dengan 25.000 dengan rumus delta H per R dikali dengan 1 per 450 dikurangi 1 per T untuk kesetimbangan reversibel. Kemudian laju RA sama dengan minus K dikali dengan CA pangkat 2 dikurang CC per KC. Kemudian untuk rumus sederhananya lagi akan dijelaskan oleh teman saya menggunakan Excel. Nah, selanjutnya tabel ini itu menunjukkan hasil dari perhitungan package bed reaktor yang diselesaikan secara numerik berdasarkan berat katalis. Nah, di bagian atas di sini terdapat konstanta sistem yang dimana TA ini adalah temperatur lingkungan sebesar 500 Kelvin yang diasumsikan konstan. Selanjutnya ada delta H. Nah, bernilai minus 40.000 Joule per mol yang menandakan reaksi ini itu bersifat eksoterm seperti yang ada di soal tadi. Nah, CPA-nya adalah kapasitas panas reaktan A yaitu ada 40. Selanjutnya ada FA 0 yaitu laju alir molar awal reaktan ada 5. Dan selanjutnya ada R. R itu konstanta gas ideal yang kita pakai yaitu 8,314 dan ada alfa. Alfa ini tuh merupakan parameter yang berkaitan dengan perubahan sifat aliran di dalam reaktor. Dan yang terakhir DW. DW ini tuh langkah iterasi berat katalis. Nah, perhitungan berdasarkan berat katalis, perhitungan dimulai dari W sama dengan 0 di inlet reaktor dan berlanjut bertahap hingga ke outlet reaktor dengan angka iterasi DW yang sebesar 0,05 ini. Nah, kolom W ini menunjukkan berat katalis kumulatif dalam reaktor. Seiring bertambahnya W, reaksi berlangsung semakin jauh ke arah outlet. Dan kolom X ini itu menunjukkan konversi reaktan A yang awal tadi. Nah, yaitu kolom X menunjukkan konversi reaktan A yaitu dengan fraksi reaktan yang sudah bereaksi. Nah, nilai konversi meningkat karena semakin banyak reaktan yang dikonsumsi. Selanjutnya di kolom T ini ada menunjukkan temperatur reaktor. Temperatur itu meningkat sepanjang reaktor karena reaksinya itu tadi yang awal tadi bersifat eksoterm sehingga panas yang dilepaskan selama reaksi berlangsung itu bertahap. Jadi kenaikan temperatur itu tidak terlalu tajam karena sebagian panas juga dipindahkan ke lingkungan seperti konstanta yang awal tadi. Kolom Y menunjukkan fraksi mol reaktan A di dalam campuran gas. Nilai ini tuh menurun karena reaktan terus bereaksi dan berubah menjadi produk. Selanjutnya di sini ada kolom Y.
Kolomnya adalah konstanta laju reaksi yang dihitung dengan menggunakan persamaan Arrhenius. Nilai K meningkat ketika temperaturnya itu meningkat, sehingga pada awal reaktor laju reaksi itu relatif besar. Dan ada C total di sini. C total itu apa sih? Konsentrasi total campuran gas yang dihitung dari hukum gas ideal yang awal tadi. Dari nilai ini itu kemudian dihitung Ca sebagai konsentrasi reaktan A, yaitu hasil perkalian dari fraksi mol dengan konsentrasi total. Sementara itu ada Cc. Cc itu adalah konsentrasi produk yang meningkat seiring berlanjutnya reaksi. Dan di sini ada Kc, setelah Cc ada Kc. Nah, kolom Kc ini adalah konstanta kesetimbangan reaksi yang bergantung pada temperatur. Nilai ini tuh menunjukkan kecenderungan arah reaksi yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana sih sistem mendekati kesetimbangan itu. Dan ada kolom Ra. Kolom Ra itu menunjukkan laju reaksi reaktan A. Nilainya itu negatif karena reaktannya itu dikonsumsi. Meskipun temperatur meningkat, nilai laju reaksi pada bagian akhir reaktor cenderung menurun karena konsentrasi reaktan itu semakin kecil. Jadi, seterusnya ada kolom dx per dw dan dt per dw dan dy per dw. Masing-masing itu menunjukkan laju perubahan konversi. Di sini yang dx dw, terus dt dw itu menunjukkan perubahan temperatur, dan dy per dw itu menunjukkan perubahan fraksi mol terhadap berat katalis. Nilai-nilai inilah yang tadi yang saya jelaskan itu digunakan untuk menghitung nilai dari baris berikutnya menggunakan metode iterasi. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan tentang problem 9. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triana Amanda dengan NPM 24 kelas 56. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang soal nomor 10. Jadi soal nomor 10 ini membahas tentang dinamika atau perilaku terhadap waktu dari sebuah tangki pemanas yang suhunya itu dikendalikan secara otomatis menggunakan controller freeze, dengan tujuan untuk mempelajari bagaimana suhu di dalam tangki itu berubah ketika terjadi gangguan, seperti perubahan suhu umpan, menganalisis perbedaan kinerja sistem tanpa kontrol dan dengan kontrol. Kemudian memahami pengaruh benda atau daytime serta respon sensor suhu terhadap sistem kontrol. Kemudian serta melihat dampak perubahan parameter kontrol seperti gain dan waktu internal maupun pembatasan daya pemanas terhadap kestabilan dan respon suhu. Di mana seluruh perilaku sistem tersebut itu dianalisis menggunakan metode numerik berupa penyelesaian persamaan diferensial (OD) untuk mensimulasikan proses dan sistem. Kemudian saya akan menjelaskan misalnya. Di sini terdapat support problem. Jadi support listingan ini itu berfungsi sebagai model sistem temperatur. Jadi itu berfungsi sebagai di sini tuh terdapat seluruh persamaan diferensial yang menggambarkan perilaku fisik, proses sekaligus aksi dari kontrol pusatnya. Jadi di sini itu support system itu untuk rumus-rumusnya dari program yang utama. Kemudian pada program ini variabel-variabelnya itu terdapat set point, terdapat keystep, taui, kc, keystep. Jadi keystep ini itu set point masukan panas, kemudian TAU ini untuk waktu tunda atau tim delaynya ada sistem. Kemudian TAUI itu untuk konstanta waktu integrator. Nah, untuk KC itu gain controllernya. Untuk T-step itu untuk set point temperatur.
untuk on off itu sakral dari integratornya, on atau off. Nah, pada program ini itu mendefinisikan konstanta sistemnya yang mempresentasikan karakteristik proses pemanasan. Jadi set point panasnya itu ditetapkan sebesar 10.000. Kemudian waktu tunjanya itu sebesar 1 menit. Dan untuk konstanta waktu integrator sebesar 2 menit. Dan set point temperaturnya itu ditentukan pada 80 derajat Celcius. Nah, ini untuk penentuan kemudian terdapat input KC dan on off-nya. Jadi itu menentukan besar dari gain control loss-nya itu berapa, kemudian untuk on off-nya itu mengaktifkan atau menonaktifkan kontrol dari integralnya. Untuk angka 0 itu integral on. Off. Untuk angka 1 itu integratornya itu on. Kemudian simulasi setup. Jadi dari 0 itu waktu mulai, kemudian hingga T-pin itu 200 waktu selesainya. Nah, rentang waktu ini itu dipilih karena respon transient maupun kondisi tunak sistem itu dapat diamati dengan jelas. Pada kondisi awal sistem pada suhu 80 derajat Celcius. Nah, untuk kondisi awalnya itu suhu tangkinya itu 80 derajat, suhu outlet awalnya 80 derajat, suhu terukur awalnya 80 derajat, kemudian error awalnya itu 0. Kemudian untuk penyesuaian persamaan diferensial soft OD itu T kecil itu untuk vektor waktu. Untuk T besarnya itu untuk suhu. Jadi pada kolom 1 itu nanti terdapat suhu pada tangki, kolom 2 itu suhu outlet, kolom 3 itu suhu yang terukur, kemudian kolom 4 itu error. Kemudian kita akan melakukan listingan ini dan akan mendapatkan grafik. Jadi kita memasukkan AC-nya 0. Kemudian kita lihat angka 1 untuk integratornya on. Nah, didapatkan grafik temperatur PS1 itu menunjukkan respon temperatur sistem terhadap waktu pada simulasi tangki berpengaduk yang dipanaskan. Jadi untuk garis merah ini itu temperatur aktual di dalam tangki. Kemudian untuk titik-titik biru itu temperatur fluida yang keluar. Dan untuk garis hijau yang putus-putus ini temperatur hasil pengukuran termokouple. Jadi semua dimulai dari suhu 80 derajat. Itu menandakan sistem berada dalam keadaan steady state. Mana ketika terjadi penurunan temperatur inlet, temperatur tangki dan outlet turun dengan cepat menuju sekitar 60 derajat Celcius. Sedangkan temperatur ukurnya itu menurun lebih lambat akibat adanya waktu delay tadi dan dinamika sensornya. Nah, seiring waktu ketiga temperatur tersebut itu mencapai kondisi steady state baru dan stabil di sekitar 60 derajat Celcius.
temperatur akhir yang tidak kembali ke set point itu menunjukkan adanya error keadaan pada steady state yang mengindikasikan bahwa aksi kontrol yang digunakan belum cukup untuk mengoreksi gangguan secara sistem. Cukup sekian penjelasan listingan dari saya. Apabila ada salah kata, bersama dia dengan dan saya di sini akan menjelaskan untuk problem 10 pixel yang dimana ada beberapa hasil data dari kelompok ini. Yang kelompok pertama ada kolom time atau waktu yang dimana time atau waktu sendiri itu waktu yang dimana waktu simulasinya ini mulai dari 0 hingga 200. Nah, 200 yang kedua ini ada tindak sebenarnya. Oh ya, untuk yang time ini kenapa data kita itu kan 0 sampai 200 kan berarti data kali ini berlangsung selama 200 interval. Kalau selanjutnya itu kalau inlet yang dimana inlet ini merupakan tempat lidah masuk ke dalam tangki. Nah, awalnya itu kita ini 60 derajat Celcius baru berubah menjadi 4 derajat Celcius. Perubahan ini adalah gangguan disturbance untuk menguji sistem kontrolnya. Nah, saat tindak turun, sistem kontrol harus bekerja agar sultani tetap mendekati set point-nya. Di tank sendiri itu temperatur aktual yang dimana di dalam tangki merupakan variabel utama yang ini dikontrol. Nilainya itu berubah secara dinamis akibat temperatur inlet dan aliran masuk itu kin, dan kadang ada dinamika sistem time constant. Nah, terus untuk yang nomornya itu ada outlet yang dimana outlet sendiri apabila temperatur kita keluar dari tangki umumnya mendekati tetapi bisa berbeda tergantung model neraca energi. Dalam model neraca energi dipakai untuk monitoring performa. Dan juga bisa digunakan untuk bukti tambahan. Untuk yang selanjutnya itu ada time measure, yang dimana time measure sendiri itu temperatur yang terbaca oleh sensor yang dimana bisa sama atau biasa disebut juga diberi noise relay pengukuran. Inilah nilai digunakan untuk controller. Nah, terus untuk yang ini merupakan bagian errornya, kolom error yang berarti kolom error itu dihitung dengan di set point dikurangi dengan di measure. Jadi di set point itu dikurangi dengan di measure dari tempo itu kan sekitar 80 derajat Celcius data ini kan. Nah, jika error besar, sistem jauh dari kondisi yang diinginkan. Dan jika error itu mendekati 0, itu kontrolnya berhasil. Jika mendekati 0, itu kontrolnya berhasil. Sedangkan jika errornya itu besar, sistem jauh dari kondisi yang diinginkan. Untuk yang error ini untuk error n sendiri itu merupakan pada waktu yang dimana rumus konsepnya itu
T0 error DT yang dimana digunakan pada kontrol PI atau PID. Fungsinya sendiri itu kita berfungsi untuk bisa menghilangkan steady state error, membantu sistem benar-benar mencapai set point. Nah, terlihat nilainya terus meningkat saat error masih besar. Ciri kontrol integral aktif. Terus yang kolom aliran itu masuk untuk gate ini. Itu aliran masuknya di mana merupakan variabel yang dimanipulasi oleh controller. Nilainya berubah menuju error. Jadi error besar ini itu bakal dinaikkan. Untuk error kecil itu bakal distabilkan. Biasanya ini untuk selanjutnya ada parameter kontrol yang dimana parameter kontrol di sini itu ada kisah itu 10.000. Nah, nilai awal atau referensi biasanya ini menjadi basis pengaturan sebelum koreksi kontrolnya. Ini tuh. Nah, terus untuk selanjutnya ini ada TAUT itu di sini ada satu yang dimana directive time atau directive time digunakan jika sistem adalah PID. Nah, biasanya TAUT ini berfungsi untuk meredam perubahan mendadak. Nah, untuk TAUT ini kita pilih 2. Nah, ini itu untuk mengatur seberapa agresif, aktif, dan kontrol bekerja. Nah, nilainya itu kecil, respon cepat, tapi beresiko overshoot. Terus untuk alur kerja step by step itu kita menentukan netral diri. Terus kemudian kita menghitung di tank dan di outletnya dengan atau neraca energi. Terus kita sensor membaca T measure. Selanjutnya menghitung errornya. Terus diintegrasikan error ke error integral. Controller mungkin yang baru. Terus ulangi untuk waktu berikutnya, jadi kan diulangi di bawah ini tetap sama. Terus saat ini 60 kan ini 60. Nah, dan ini kan 40 ke bawah ini 40. Jadi kan 60 ke 40 ini kan 7. Nah, berarti tingkatnya ini errornya itu meningkat. Jadi kontrolnya menaikkan kinnya ini tadi. Terus temperatur tankingnya perlahan naik kembali temperatur. Terus errornya itu bakal berkurang. Sistem menuju kondisi stabil. Jadi Excel tersebut ini digunakan untuk simulasi kontrol temperatur tangki menggunakan pengendali PI atau PID yang berbasis error dan temperatur. Oke, sekian untuk penjelasan case problem 10. Terima kasih. Maaf jika ada salah kata.